Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita lanjut lagi membahas soal RBBUMN tahun 2025 tentang tes wawasan kebangsaannya. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Kementerian Perdagangan memiliki kaitan urusan dengan lembaga non-struktural di bawah ini kecuali yang A. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura. Nah, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura ini memang termasuk lembaga non-struktural, tapi tugasnya untuk melaksanakan pengembangan wilayah Surabaya dan Pulau Madura atau disingkat Suramadu ya. Jadi kalau ini bukan berkaitan dengan Kementerian Perdagangan karena tidak ada hubungannya dengan perdagangan, tapi hubungannya dengan wilayah. B. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Ini juga termasuk lembaga non-struktural. Tugasnya mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha, terutama terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Berarti ini ada hubungannya dengan perdagangan ya teman-teman ya. Maka bukan yang B jawabannya. Oke, sorry ini salah. Berarti bisa jadi yang A ya jawabannya. Selanjutnya kalau yang C, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Ini juga termasuk lembaga non-struktural. Tugasnya membantu pelaksanaan tugas dan wewenang dari BPKS. BPKS itu apa? BPKS itu adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Ini kerjasama mereka ini ya teman-teman. Nah, tugasnya C dan D ini ada kaitannya dengan urusan Kementerian Perdagangan. Jadi bukan yang C dan D jawabannya. Kemudian yang E, Komite Anti Dumping Indonesia, ini merupakan lembaga non-struktural juga yang tugasnya untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi barang dumping dan juga barang yang mengandung subsidi. Jadi ada urusannya dengan Kementerian Perdagangan sehingga bukan E jawabannya. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang A. Sebenarnya teman-teman dari kata kunci yang ada di tiap-tiap pilihan jawaban, kalau yang A ini tentang wilayah, sedangkan B, C, D, dan E ini ada urusannya tentang perdagangan ya, ada usaha di dalamnya. Berarti yang tidak ada urusannya dengan perdagangan hanyalah yang A. Selanjutnya, latar belakang terjadinya Perang Banten tahun 1888 dipengaruhi oleh beberapa tekanan terhadap rakyat. Di bawah ini faktor-faktor yang berkaitan dengan latar belakang Perang Banten adalah yang A. Perselisihan internal keluarga kerajaan dan perebutan kekuasaan. Ini memang salah satu faktor yang mempengaruhi Perang Banten ya teman-teman. Tapi teman-teman harus tahu dulu bahwa Perang Banten ini kan terjadi lama sekali. Di sini kata kuncinya Perang Banten yang terjadi tahun 1888. Sedangkan perselisihan internal keluarga kerajaan ini terjadi sekitar tahun 1680 sampai 1682. Jadi bukan yang A ya teman-teman jawabannya. Meskipun yang A ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Perang Banten. Kemudian yang B, kenaikan pajak yang berat, wabah penyakit, dan musibah gunung meletus. Nah ini benar ya teman-teman. Nah Perang Banten yang terjadi tahun 1888 ini kan nama lainnya adalah Geger Cilegon atau pemberontakan petani Banten 1888. Sebelumnya, sebelum perang ini terjadi, itu ada musibah letusan Gunung Krakatau tahun 1883 sehingga banyak masyarakat yang menderita dan ternyata tidak ada upaya untuk mengatasi hal tersebut dari pemerintah kolonial Belanda. Jadi belum selesai penderitaan tersebut, tiba-tiba ada perubahan kebijakan pajak. Jadi pada tahun 1888 ada kebijakan baru dari kolonial Belanda yang membebani masyarakat, di mana pajaknya berat, ada pajak perahu, ada pajak pasar, ada pajak jiwa, dan ini nggak sesuai dengan kemampuan ekonomi rakyat Indonesia pada saat itu. Selain itu juga pada tahun 1888 di Banten itu ada bencana kelaparan, ada penyakit pes, dan juga penyakit hewan ternak. Nah ini berlangsung selama 5 tahun. Hal-hal tersebut yang menjadi pelatuk bagi Ki Wasit. Jadi Ki Wasitlah sebagai ketua yang melakukan perlawanan terhadap kependudukan Belanda. Nah ini ya teman-teman jawabannya. Kemudian kalau yang C, blokade perdagangan oleh VOC terhadap pelabuhan Banten ini terjadinya tahun 1633 sampai 1635. Tapi yang ditanya bukan pada tahun tersebut ya, yang ditanya adalah pada tahun 1888.
Selanjutnya yang D, penurunan hasil pertanian akibat kekeringan berkepanjangan. Ini juga sebenarnya bisa jadi kita pilih. Kemudian kalau yang E, pemaksaan monopoli perdagangan lada oleh VOC. Ini juga terjadinya tahun 1683 ya. Sehingga jawaban yang bisa kita pilih, oh iya bisa yang D jawabannya. Tapi kenapa bukan yang D yang kita pilih? Karena yang B lebih lengkap. Ada pajak yang berat, wabah penyakit, sama musibah gunung meletus. Jadi dia lebih banyak faktornya. Kalau yang D hanya satu faktor, meskipun yang D ini juga dampak dari kemarau panjang ya teman-teman. Jadi pada tahun 1888 ini ada kemarau panjang sehingga ada wabah penyakit di dalamnya, menyebabkan wabah penyakit, kemudian penurunan hasil pertanian. Meskipun yang D ini bisa jadi benar, tapi kan kita nggak bisa milih dua-duanya. Kita pilihlah jawaban yang lengkap. Jadi yang B lah jawaban yang kita pilih. Selanjutnya, berikut ini yang termasuk ke dalam dasar hukum bela negara kecuali yang A. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 ini kan bunyinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berarti ini termasuk ke dalam dasar hukum bela negara ya teman-teman, sehingga bukan A jawabannya. Yang B. Pasal 30 ayat 1 itu bunyinya tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Ini juga termasuk ke dalam dasar hukum bela negara, sehingga bukan yang B juga jawabannya. Yang C, pasal 35 UUD 1945 ini bunyinya tentang bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Ini tidak termasuk ke dalam dasar hukum bela negara, sehingga yang C jawabannya. Kalau yang D, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Nah, undang-undang ini menjelaskan secara terperinci tentang pengertian pertahanan negara dan pelaksanaannya yang menganut sistem pertahanan rakyat semesta, yaitu sistem pertahanan yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia ya teman-temannya, sesuai dengan kemampuan dan profesinya. Berarti ini masuk ke dalam dasar hukum bela negara, sehingga bukan yang D jawabannya. Kalau yang E, TAP MPR nomor 6 tahun 1973 ini juga berisikan tentang konsep wawasan Nusantara yang menjelaskan dimanapun warga negara Indonesia berada, ia adalah sebagai satu kesatuan negara Indonesia. Berarti ini juga masuk ke dalam dasar hukum bela negara, sehingga bukan yang E jawabannya. Maka jawaban yang kita pilih adalah yang C. Soal selanjutnya, lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur perdagangan internasional dan menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara adalah yang A, Bank Indonesia. Bank Indonesia ini fungsinya untuk mengatur kebijakan keuangan ya teman-teman, stabilitas keuangan dalam negeri, bukan untuk perdagangan internasional. Jadi bukan yang A jawabannya. Yang B, WTO, World Trade Organization, ini adalah organisasi perdagangan dunia, yaitu satu-satunya organisasi internasional yang menangani aturan perdagangan antar negara serta menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara. Jadi B lah jawaban untuk soal ini. Kalau yang C, OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries, ini dari kata kuncinya petroleum. Petroleum itu adalah minyak bumi, berarti organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara penghasil minyak bumi. Tujuan organisasi ini adalah mengkoordinasi kebijakan perminyakan negara-negara anggotanya dan memastikan stabilitas pasokan serta harga minyak di pasar global. Jadi bukan yang C jawabannya. Kalau yang D, ASEAN. Nah, kalau ASEAN ini organisasi regional yang dibentuk oleh negara-negara Asia Tenggara ya, bukan membahas tentang perdagangan. Kalau yang E, IMF. IMF ini adalah organisasi global yang fungsi pentingnya memberikan pinjaman kepada negara-negara anggotanya yang membutuhkan dana talangan. Jadi bukan yang E juga jawabannya. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang B. Contoh penerapan sila pertama Pancasila kecuali yang A, berpartisipasi dalam hari raya keagamaan agama lain. Nah, ini benar ya teman-teman, ini merupakan penerapan sila pertama Pancasila karena mengandung nilai toleransi antar umat beragama, sehingga bukan yang A jawabannya, karena yang A itu merupakan contoh penerapan sila pertama Pancasila. Kalau yang B, mencantumkan agama dalam KTP, ini juga termasuk ke dalam penerapan sila pertama Pancasila ya, karena ini menunjukkan bahwa kita sebagai warga Indonesia memiliki kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bukan yang B jawabannya. Yang C, menghormati kegiatan ibadah agama lain. Nah, ini juga termasuk ke dalam penerapan sila pertama Pancasila ya teman-teman, sesuai dengan butir sila pertama, yaitu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bukan yang C juga jawabannya. Kemudian yang D, mendapatkan hak atas pendidikan tanpa melihat latar belakang agama. Nah, kalau yang D ini teman-teman, meskipun ada kata-kata agamanya, tapi yang D ini lebih cenderung ke dalam penerapan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa?
Karena ini lebih menunjukkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang terkandung ke dalam sila kedua Pancasila, yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan latar belakang. Sehingga yang bukan termasuk sila pertama Pancasila adalah yang D. Kemudian kalau yang E, memberikan kesempatan untuk beribadah saat sedang sekolah atau bekerja. Nah, ini termasuk penerapan sila pertama Pancasila ya teman-teman, karena ada prinsip toleransi beragama di dalamnya. Sehingga bukan yang E jawabannya. Jadi untuk soal yang ini jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya yang termasuk ke dalam hak agraris wet adalah kecuali yang A, hak penguasaan tanah. Hak penguasaan tanah ini ada ya teman-teman di hak agraris, jadi bukan yang A jawabannya. B, hak tanggungan. Nah, hak ketanggungan tidak ada di hak agraris, jadi yang B jawabannya. Kalau yang C, hak guna usaha, ini juga ada di hak agraris. D, hak sewa juga ada di hak agraris. Yang E, hak guna bangunan juga ada di hak agraris wet, sehingga yang tidak termasuk ke dalam hak agraris wet adalah yang B. Soal selanjutnya, bentuk kesiapan bela negara kecuali yang A, keprotokolan dan kewaspadaan diri. Ini benar ya teman-teman, ini adalah bentuk dari kesiapan bela negara. Jadi ini sumbernya berdasarkan modul bela negara ya. Buat teman-teman yang mau modulnya nanti boleh chat aku ya. Yang B, kesiapan jasmani dan keprotokolan, ini juga ada di modul bela negara. C, peraturan baris berbaris juga ada, kesehatan jasmani dan mental juga ada ya teman-teman. Jadi C juga bentuk kesiapan bela negara. D, kesigapan dan olah jasmani dan mental, ini nggak ada teman-teman. Jadi yang D bukan bentuk kesiapan bela negara. Kalau yang E, baris berbaris dan kesiapan mental, ini bentuk kesiapan bela negara ya teman-teman. Sehingga yang jawabannya bukan bentuk kesiapan bela negara adalah yang D. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Selamat belajar teman-teman semuanya.